Nama saya Indah Ratnaningrum, mahasiswa PGSD UM Magelang. Di sini saya akan bercerita mengenai pembuatan video micro teaching yang awal mulanya pembelajaran micro teaching ini dilakukan secara tatap muka. Namun, adanya masa pandemi virus COVID-19 dengan pembelajaran ini dilakukan secara online. Tidak hanya mahasiswa saja yang melakukan pembelajaran online, tetapi siswa SD pun juga melakukan pembelajaran secara online. Untuk itu, pembelajaran ini dilakukan di rumah. Nah, kemudian ada juga persiapan-persiapan yang akan saya persiapkan di 5 hari ke depan ini, yaitu saya mempersiapkan jurnal dan mempersiapkan materi pembelajaran. Nah, langkah-langkah pembelajarannya sebagai berikut. Hari pertama adalah mengenal simbiosis mutualisme. Yang hari kedua adalah mengamati dan mencari simbiosis mutualisme. Yang ketiga adalah menggambar simbiosis mutualisme. Dan yang keempat, bermain game Panda Exist. Dan hari terakhir adalah mengerjakan worksheet. Nah, jangan kemana-mana dan tetap menonton. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Di sini saya akan memberikan materi tentang simbiosis di kelas 4 SD. Saya di sini dengan adik siapa? Ita Fazilah, Naisha Aira Azahra, Taniatul Maula Saidah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang simbiosis. Apa itu simbiosis? Simbiosis ini merupakan pola interaksi antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lainnya yang saling berdampingan. Makhluk hidup ini mempunyai yang disebut sebagai makhluk simbion. Kemudian, simbiosis dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme. Apa saja tadi? Simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme. Nah, di sini kita akan membahas tentang simbiosis mutualisme. Apa sih itu simbiosis mutualisme? Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara makhluk hidup yang sangat erat yang saling menguntungkan. Nah, dapat dicontohkan seperti pada gambar di sini. Ini gambar apa? Kupu-kupu. Nah, kenapa kupu-kupu itu saling menguntungkan? Karena kupu-kupu ini hinggap di dalam bunga, ya kan? Di sini gambarnya di bunga. Nah, si kupu-kupu ini mendapatkan nektar dari si bunga. Kemudian si bunga juga mendapatkan serbuk dari si kupu-kupu. Jadi dua-duanya itu saling menguntungkan. Kemudian ada lagi yaitu kerbau dan jalak. Nah, kerbau dan jalak ini, si kerbau kan punya kutu. Nah, terus si jalak makan kutu dari si kerbau. Ada nggak yang kutuan di sini? Besok mau nggak dimakan sama jalak? Jangan ya. Nah, itu si jalak bisa makan si kutu dari si kerbau. Nah, kan jadinya kenyang toh. Nah, si kerbau kehilangan kutunya. Nah, itu sama-sama menguntungkan. Kemudian ada lagi, ini gambar apa ini? Buaya sama burung plover. Ini juga menguntungkan karena si buaya ini kan mempunyai sisa-sisa makanan di mulutnya. Kemudian sama si burung plover ini dimakan kotoran-kotorannya. Nah, jadi di buaya ini bersih, nggak ada kotorannya lagi. Kemudian ada ikan apa ini? Ikan Nemo atau ikan badut. Nah, ikan badut ini juga saling menguntungkan sama si anemon laut. Ini ada lagi foto. Gambar apa ini? Semut sama daun. Semut warna merah. Kalian pernah nggak lihat di sekitar kita semut warna merah? Nah, itu kalau gigit kan sakit banget. Nah, itu juga saling menguntungkan dengan tumbuhan. Semut apa ini namanya? Ranggang.
semut ganggang yang warna merah. Kemudian ada lagi tumbuhan dengan manusia. Kalian pernah nggak nyiramin tanaman? Nah, itu tanaman kan mendapatkan air. Nah, kita juga dapat ini melihat bunga-bunga kan tumbuh bermekaran karena kita menyirami setiap hari. Nah, sekarang kita udah jalan hari kedua. Nah, hari kedua ini kita akan observasi di sekitar rumah kita. Ada apa? Ada simbiosis apa saja yang ada di sekitar rumah. Ayo kita observasi. Nah, sekarang kita udah berdiri di sekitar rumah kita. Di sana ada simbiosis apa saja? Yuk kita observasi. Yuk, semuanya. Di sini ada apa? Simbiosis apa aja yang kalian lihat? Ada semut sama daun. Coba dilihat semut mana yang menggerombol di dekat daun. Contohnya, oh ini. Kemarin simbiosis apa? Termasuk dalam simbiosis mutualisme karena semut mendapat keuntungan dari si daun. Kemudian daun juga mendapatkan keuntungan karena hamalnya hilang dimakan semut. Terus ada lagi. Di sini ada itu laba-laba. Laba-labanya termasuk simbiosis mutualisme karena mutualisme apa parasitisme atau komensalisme? Termasuk komensalisme karena si laba-laba ini juga untung, tapi pohon juga tidak merasa dirugikan karena si laba-laba ini untung dapat mendapatkan rumah di dekat si pohon. Nah, di sini ada lagi. Ada apa ini? Tumbuhan panili. Panili ini termasuk simbiosis komensalisme karena panili mendapatkan keuntungan karena dia mempunyai ini apa namanya? Merambat di pagar. Tapi si pagar juga tidak rugi karena adanya si panili ini. Yuk kita ada lagi di sebelah sana. Nah, di sana tuh lihat ada siapa? Ada Mbak Anggi lagi menyiram bunga. Itu termasuk simbiosis mutualisme. Yang ini bunga termasuk untung karena dia mendapatkan air dari Mbak Anggi yang lagi nyiram. Terus Mbak Anggi nantinya juga untung karena melihat bunganya berkembang, bermekaran, jadi bagus, tidak layu. Itu termasuk simbiosis mutualisme. Nah, kita kan kemarin sudah observasi di lingkungan sekitar. Sekarang kalian akan menggambar yang kemarin kalian lihat apa saja yang di sekitar rumah. Siap? Ini kalian memilih gambar-gambar yang mau kalian gambar. Mana? Ya, nih Ibu bagi ya. Ini satu. Nah, sekarang kita akan menggambar yang sudah kalian pegang ini. Siap? Ya, dimulai ya. Yuk kita menggambar yuk. Kalian kan sudah menggambar. Sekarang Mbak Indah kan sudah menyiapkan krayon. Sekarang kita mewarnai dengan krayon ini. Yuk diwarnain yuk.
gambar. Sekarang kalian memperlihatkan gambaran kalian ke kamera. Yuk, dari Mbak Ida dulu. Mbak Ida gambar apa? Anemon, laut, dan ikan tadi. Coba dilihatin. Kayak gini gambarannya. Ke teman-teman kayak gimana gambarnya? Tuh, warnanya apa aja? Oranye. Nah, ini ikan badut. Ini anemon lautnya. Terus punyanya Mbak Aza, gambar apa? Kupu-kupu dan bunga. Terus dilihatin ke teman-teman. Nah, itu udah kan? Punyanya Mbak Ica, ayo. Manusia dan tumbuhan. Oh, itu teman-teman tuh. Nah, kemarin kan kita sudah observasi dan menggambar. Sekarang di sini Mbak Indah sudah ada panda eksis. Nah, habis ini kalian bermain sambil belajar. Nah, panda eksis ini adalah papan daftar eksempel simbiosis. Eksempel di sini yaitu contoh. Nah, di sini ada contoh dari mutualisme, simbiosis mutualisme. Tata cara bermainnya itu gampang sekali. Nih, misal, kan kemarin kita sudah membahas materi tentang simbiosis. Kan ada banyak banget gambar-gambar yang kemarin sudah Mbak Indah berikan, ya kan? Nah, di sini Mbak Indah contohkan, ini gambar apa ini? Kupu-kupu dan bunga. Nah, nanti yang dapat ini kalian menempelkan di sini. Kemudian kalian menuliskan di sini alasan mengapa kupu-kupu dan bunga ini termasuk dari simbiosis mutualisme. Nah, di sini kan misalnya apa? Bunga mendapatkan keuntungan berupa penyerbukan dari si kupu-kupu. Kemudian kupu-kupu juga untung karena dia mendapatkan nektar atau makanan dari si bunga. Sudah mudeng? Nah, sekarang siapa yang mau maju nomor pertama, kedua, dan ketiga? Nggak ada? Tak tunjuk ya. Harus mau tapi kalau ditunjuk ya. Nomor 1 Mbak Ida, nomor 2 Mbak Ica, nomor 3 Mbak Aza. Siap ya? Nah, yuk. Mbak Indah mau bagi dulu. Ini acak ya gambarnya ya. Nih, buat Mbak Ica. Ini buat Mbak Aza, buat Mbak Ica, sama yang ini buat Mbak Ida. Udah dipahami dulu. Nah, ini kan sudah dibagi nomornya. Nah, nanti kalau kalian sudah maju ke depan, terus jawaban kalian benar, nanti dapat hadiah di bawah ini. Nanti dapat hadiah. Jadi kalian berlomba-lomba biar jawaban kalian benar. Nah, sekarang Mbak Ida dulu kan yang maju, nanti Mbak Ica, terus Mbak Aza. Nih, maju ke depan. Tadi udah dengar kan tata caranya? Nah, yuk maju dulu. Itu gambar apa itu? Gambar semut dan daun. Ya, ditambahkan dulu. Kemudian ditulis ini alasannya. Teman-teman kelihatan nggak itu gambar apa? Semut dan daun. Nah, itu apa? Mbak Ida, apa itu? Serangga yang mendapat keuntungan makanan dan membuat sarang, sementara tumbuhan untung karena harganya hilang. Nah, di sini Mbak Ida mendapatkan semut ranggang dan tumbuhan. Kemudian yang nomor 2 tadi siapa? Mbak Ica. Nah, nih Mbak Ica. Yuk maju. Tempel di sini. Biar kelihatan. Gambar apa itu? Buaya dan burung. Nah, sudah. Coba dijelaskan, teman-temannya dikasih tahu dulu.
Terus dilihatin. Coba Mbak Ica apa? Tadi apa? Ini gambar apa? Buaya dan burung lover. Ya, alasannya apa? Buaya mendapat keuntungan karena kotoran di mulutnya hilang, sedangkan burung lover mendapatkan makanan secara gratis. Nah, betul. Sekarang Mbak Aza, coba ya Mbak Aza apa ini gambarnya? Nah, sini. Gambar apa itu? Kerbau dan burung jalak. Nah, tulis di sini alasannya kenapa kerbau sama burung jalak itu termasuk simbiosis mutualisme. Mbak Ica agak sana biar enggak berpenjara. Nah, yuk dipresentasikan biar teman-temannya tahu apa. Anda mendapatkan gambar apa? Kerbau dan burung jalak. Terus alasannya? Burung jalak memakan kutu kerbau, sementara kerbau mendapat keuntungan karena kutunya habis, dan burung jalak kenyang. Nah, teman-teman udah tahu itu gambar apa? Yang ketiga apa gambarnya? Burung jalak dan kerbau. Yang kedua yang tadi diingat Mbak Ica apa ini? Buaya dan Burung plover. Kemudian yang pertama? Semut dan tumbuhan. Semut apa? Semut Ranggang. ranggang. Nah, tadi kan kalian sudah pengerjaan ini. Terus setelah Mbak Indah ini dilihat ternyata semuanya betul. Nah, di sini ada reward. Nih, Mbak Indah sudah memberikan ini, sudah mempersiapkan untuk diberikan ke kalian. Nah, ini buat Mbak Aza. Ini buat Mbak Ica. Nah, ini buat Mbak Ida. Tuh, dilihatin. Kalian dapat apa itu? Dapat reward berupa pajangan buat di rumah ya. Semoga bermanfaat ya. Nah, hari ini Mbak Indah juga akan memberikan tugas buat hari kelima besok. Nah, ini besok dikumpulkan. Kalian mengerjakan terlebih dahulu. Nih, tak bagikan satu-satu. Nanti itu dikerjakan lalu dikirim ke WA-nya Mbak Indah ya. Nanti difoto, minta tolong sama ibunya. Dikerjakan dulu, kemudian nanti difoto, dikirimkan. Bagaimana perasaan kalian setelah melakukan kegiatan belajar mengajar di rumah? Senang! Alasannya? Karena mendapatkan ilmu. Karena mendapatkan pelajaran secara gratis di rumah. Yang tadinya kita tidak tahu materi simbiosis, sekarang jadi tahu. Dan mengetahui contoh-contohnya.